Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama saya Adi. Ya, kali ini saya akan membahas sebuah buku motivasi, autobiografi, self improvement, pengembangan diri yang penulisnya ini merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar. Buku ini menceritakan tentang pencapaian beliau sampai dia mencapai gelar profesor termuda pada saat itu. Siapa beliau? Hamdan Johannes, dan ini bukunya, Melawan Takdir. Ini beliau, keren tuh, gagah orangnya pada saat itu. Ya, dalam bukunya ini beliau merupakan seorang putra Bugis Bone. Jadi beliau lahir di salah satu perkampungan di Bone yang pada saat itu sangat minim informasi, sangat minim akses pengetahuan. Jadi dalam bukunya ini menceritakan hal tersebut. Bagaimana bagaimana beliau menyelesaikan studinya di desanya. Beliau pada saat itu yatim. Orang tuanya tidak memiliki akses pendidikan yang mumpuni, jadi orang tuanya itu buta huruf. Orang tuanya berpikir bahwa dia melihat kerabat-kerabatnya yang lain. Ternyata orang tuanya menyimpulkan bahwa yang mampu merubah kehidupan kita itu adalah pendidikan. Makanya orang tuanya bekerja keras, ibunya bekerja keras bagaimana si Hamdan ini bisa mendapatkan akses pengetahuan, informasi yang layak untuk sebagai bekalnya di masa depan. Jadi kalau kau nonton videoku yang ini, buku karangannya Mardigo Wowi, kesuksesan itu ada dua. Ada yang karena dia lahir, ada yang karena kondisi lingkungan. Jadi dia lahir orang tuanya itu sukses, kaya tuh, otomatis asupan informasi pengetahuannya disubsidi langsung oleh orang tuanya. Ya, saya itu tadi saya jelaskan kok tuh, kalau pengetahuan maju, otomatis kehidupan kita pasti maju. Yang kedua, kondisi yang membuat dirimu maju. Ya, seperti Pak Hamdan Johannes ini, yang dimana kondisinya sangat minim informasi, minim pengetahuan, karena minim pendapatan. Ya, akhirnya dia sadar bahwa dia harus sekolah, lebih giat sekolah agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dan seperti itu beliau mampu menyelesaikan gelar studinya di luar negeri. Kanada ini, S1, S2, S3-nya itu di Kanada. Bukan tahun 90-an, awal 2000-an ya. Jadi kau tahu bagaimana akses informasi pengetahuan pada saat itu. Berbeda Samanta. Dulu itu tahun 90-an, awal 2000-an, kalau kau mau dapat informasi, kau mau dapat pengetahuan, kalau kau tidak ke sekolah, kau ke perpustakaan, atau kau beli buku. Itu tiga. Beda dengan kita sekarang, kalau kau mau dapat informasi atau pengetahuan, paling tidak kau beli kuota, kau akses di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Jadi ya, kita patut apresiasi bagaimana pengorbanannya ini Pak Hamdan Johannes. Makanya mungkin bukunya ini Melawan Takdir ya. Mungkin seperti itu. Semoga kita bisa bisa berdiskusi langsung sama Pak Hamdan Johannes. Apa maksudnya dari judul bukunya ini Melawan Takdir? Seperti itu. Jadi ya, pada saat itu TOEFL, IELTS, Pak Hamdan Johannes sudah mempersiapkan memang TOEFL, IELTS-nya agar dia bisa mendapat beasiswa. Jadi ketika dia studi di Ujung Pandang, jadi Makassar pada saat itu namanya Ujung Pandang. Pada saat dia studi di Ujung Pandang, ada beberapa komunitas yang dia masuki, seperti BPEC, Pionir, pokoknya komunitas-komunitas bahasa Inggris yang berada di Benteng Somba Opo. Dan komunitas itu masih ada sampai sekarang. Ada juga komunitas Max Al-Markas for Hoodie Enlightening yang ada di Masjid Al-Markas. Pokoknya Pak Hamdan memasuki beberapa komunitas tersebut supaya mengimprove pengetahuan bahasa Inggrisnya sebagai bekalnya untuk bisa meraih gelar beasiswa untuk menyelesaikan studinya.
Ya, singkat cerita dia melalui jalan panjang, pokoknya jalan panjang yang terjal penuh dengan jurang. Sehingga di akhir cerita Pak Hamdan mampu menyelesaikan gelar S3-nya dan dia bisa dapat gelar profesor termuda pada saat itu. Luar biasa memang ini Pak Hamdan dan patut kita apresiasi perjuangan beliau. Saya berharap buat teman-teman yang masih sekolah ataupun ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, bukunya patut kalian beli supaya bekal kalian, motivasi kalian untuk melanjutkan studinya. Di sini tuh ada juga bagi saya ada beberapa trik-trik supaya kalian bisa mendapatkan beasiswa. Ada beberapa trik-trik akal-akalnya yang kalian bisa pergunakan ketika kalian berada di kota. Seperti itu. Pokoknya keren ini buku. Saya harap kalian baca. Apalagi kalian yang baru mau melanjutkan studi, ya bisa kau baca kayak blueprintmu ketika kau ingin melanjutkan studimu di perguruan tinggi. Keren. Ya itu dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, kemudian kalau bisa di-share agar supaya kita bisa berbagi, kita bisa meningkatkan, mengembangkan literasi Indonesia. Karena hanya dengan berliterasi, karena hanya dengan berdiskusi tentang pengetahuan, berbagi tentang pengetahuan, opini kita berkembang, pembahasan kita berkembang, dan Indonesia bisa lebih maju. Seperti itu. Seperti kata Pak Hamdan Johannes, hanya dengan pengetahuan hidup kita bisa berubah. Seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.